Hey guys, hari ini kita akan unboxing IEM dari Moondrop yang namanya Moondrop Kato. Jadi Kato itu ada di sini. KXSS Advanced Technology Optimized. Jadi kita semua udah tahu ya, ada KXSS itu sangat hype banget. Banyak orang suka sama KXSS, dan ini kenapa gue tertarik karena gue pengen punya satu IM yang memang tuningnya itu ini Harman tuning, dan ini adalah menurut gue salah satu yang bisa dipertimbangkan. Dan ini menggunakan single driver, dynamic driver 10 mm, ohmsnya tuh kalau nggak salah 32 ohms. Kemudian sensitivity juga oke, 120-an, jadi oke. Kita akan unboxing aja karena gue lagi nggak di rumah, jadi gue pakai kunci ini buat unboxing ini. Terima kasih kepada Audion Store Palmerah, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta. Oke, kita langsung buka aja ya. Packagingnya rapi. Audion Store, packagingnya rapi. Salut buat itu. Jadi, dan lumayan cepet ya. Jadi gue tadi order, gue minta dikirim cepet. Dia bilang bisa dikirim cepet, pakai instan kirim 2 jam 3 jam. Ternyata nggak lama, dalam hitungan less than 30 menit barang udah nyampe di tangan gue. Ada telepon, nanti gue sambung ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi udah gue buka, ini dia. So cute ya. Moondrop itu selalu terkenal dengan ini. Terus atasnya begini, Moondrop. Ini apa nih? Itu cuman warnanya yang glossy silver. Dia tuh ada beberapa varian warna. Gue tuh sebenarnya suka yang matte silver, tapi harganya lebih mahal, dan itu nggak apa-apa lah. Belakang kayak gini. Kato itu singkatan dari KXSS Advanced Technology Optimized. Jadi ini adalah penerus dari Moondrop KXSS. Jadi mungkin dalam waktu dekat KXSS itu udah nggak akan diproduksi, digantikan oleh si Moondrop Kato ini. Dan ini adalah strukturnya ya, single driver. Dan ini bener nih tadi yang gue bilang nih, sensitivity-nya 123 decibels, kemudian impedance-nya itu 32 ohms. Jadi ya harapan gue 50% tuh udah bisa keluar suaranya, karena sensitivity-nya juga tinggi, hopefully suaranya keluar. Dan ini grafiknya Harman tuning. Di sini nih, di titik 3K ini dia itu agak ini nih, tapi kita lihat lah. Ini agak melebihi ini, tapi kita lihat aja nanti. So far sih di sini sih extend-nya ya oke lah. Kita unbox ya. Dari sini dulu. Packagingnya oke, men. Packagingnya oke. Buka. Oke, sekarang kita tarik ya. Kosong. Dan begini, Kato. Oke, kita ganti sudut angle-nya ya. Oke, jadi tampilannya ada tulisan Kato di sini. Terus kita buka. Apa tuh? KXSS Advanced Technology Optimized. Ini tuh teksturnya tuh kayak Moondrop Aria ya, kayak diamond shape gitu, garis-garis gitu. Nah, ini adalah cara pemasangan IEMs-nya. Yang benar yang sebelah kiri, kemudian ada yang salah di yang sebelah kanan. Sebentar, gue mau coba ubah settingannya ya. Nah, kayaknya lebih jelas kayak gini nih.
nih tampilannya. Ini ada postcard. Oke, kita taruh. Ini adalah kabelnya, dan gue suka nih kabelnya nih. Kabelnya tuh Aurite. Ini earbuds-nya. Juga dapat soft pouch. Oke. Kemudian ada Moondrop Technology. Oke. Ini ada buku yang gue nggak mengerti karena gue tidak berbicara bahasa Cina. Jadi ini gue taruh aja di sini. Gue kembaliin di sini. Ini ada semacam QC card. QC card dari Moondrop. Gue taruh di sini. Ini gue suka nih. Warnanya tuh soft. Ya biasa aja, tapi gue suka sih. Light juga. Gue taruh dulu. Dan ini adalah katonya. Tuh, kita buka ya. Oke, karena satu tangan gue dorong aja dulu nih. Kato. Gue taruh dulu. Kayak diamond cut gitu ya. Tuh. Gue taruh dulu. Ini udah nggak ada box, udah nggak ada lagi. Jadi itu saja tampilannya. Nanti gue akan recap ulang ya apa di dalam boxnya. Oke guys, jadi ini kelengkapannya. Kita dapat kabelnya. Kabelnya tuh ya agak kaku, dia yang 2 pin, dan ini kayaknya single ended sih. Kabelnya tuh kayaknya single ended. Aku belum coba. Aku taruh dulu. Ini ada filternya. Filternya tuh kalau lo mau coba-coba nanti bisa diubah filternya. Tentunya sih pasti akan ngerubah tuning suaranya sih. Jadi kita mesti coba nih ngubah filternya. Ini yang tembaga plated kali ya. Dan tadi ini filternya itu di dalam pouchnya ini. Ini kartu postcardnya. Terus ini pouch yang tadi yang gue bilang seperti ini, nggak terlalu besar tapi lumayan simple, lumayan cukup lah buat masuk si kabel dan si katonya. Dan ini ada magnet dan ini soft. Dan ini adalah ear tipsnya. Moondrop itu dia itu sekarang menyediakan 2 tipe ear tips. Yang pertama itu yang silicone spring, yang ini nih, ini yang kecil, medium, yang ini yang large, dan ini ada yang memory foam. Jadi bagus ya. Ke depan gue sih berharap banyak provider yang provider sih, produsen IM yang memang menyediakan berbagai macam ear tip kayak gitu. Nih ear tipnya, ini yang silikon. Gue sih kayaknya sih karena gue pengen dapet suaranya kedap, gue kayaknya akan pakai yang ini nih, yang kecil ini kayaknya. Dia ada tekstur garis-garisnya gitu guys tuh. Nanti kita coba lah ear tipnya satu persatu. Cuman ini gue tutup dulu. Ini karena satu tangan jadi akhirnya kayak gini ya guys. Ini si katonya. Sekarang kita ganti angle aja deh biar gampang nunjukinnya ya. Tapi so far kan udah tahu nih paket dalam penjualannya itu seperti ini nih. Oke, pertama kita mulai dari kabelnya dulu. Ini kabelnya itu sedikit kaku menurut taste gua, tapi ini better dibandingkan kabel-kabel Aria, Stardust apa Starfield sih, kemudian KSXX. Ini lebih, dan bahkan untuk variation gua nggak suka tuh kabelnya variation, terlalu minimalis, simple, lurus gitu. Ini braided tuh, braided gitu kelihatan dan bagus.
Kemudian ini ada splitternya, ini yang 2 pin. Terus langsung aja kali ya kita klotok. Ini nozzle-nya. Oh, diputar. Bisa diganti nih nozzle-nya dengan yang ini tadi. Nanti akan kita coba. Terlihat kokoh ya. Bahannya tuh metal, berat. Langsung kita buka juga. Gua akan coba untuk pakai dulu. Gua akan coba dengerin beberapa lagu. Kemudian nanti gua akan coba bikin impresi singkat dari IM ini, dari Kato ini. Oke, jadi kita udah ganti angle dan gue tadi udah juga sempet nyobain si ketonya. Jadi gue dapet sedikit gambaran lah, dan mungkin ini gue langsung bikin aja nih first impression gue mengenai si ketonya. Jadi ini tadi si hard case carrying pouchnya, warnanya bagus ya, biru. Terus ada aksen grey di situ. Ini stitchingnya rapi. Dan ini tuh nggak terlalu besar. Lo aksesori itu ya nggak banyak lah aksesori yang bisa lo bawa, tapi untuk bawa si katonya ya oke lah. Jadi ini kita keluarin kayak gini. Pertama kita akan ngebahas dulu kabelnya dulu deh, yang kelihatan di depan mata. Dan ini kabelnya nih, kalau lo pernah make Moondrop KXSS, ini adalah upgrade dari versi KXSS. Karena KXSS itu kabelnya kan jelek banget tuh, sorry ya, nggak jelek sih, cuman maksudnya biasa lah, nggak premium feeling. Dan kalau ini kan braided nih, dan ya agak sedikit kaku to my taste, tapi setidaknya ada feel premiumnya. Dan memang gue teknis detail spesifikasi kabelnya gue nggak tahu sih, apakah ini ada implikasi ke suara. Kayaknya sih enggak, cuman kalau dari tampilan ya it's a better looking cable aja dari Moondrop. Dan ini adalah stok kabelnya, jadi kita tuh udah seneng gitu loh dengan diberi kabel yang seperti ini. Ini yang kabelnya, dan ini ada splitternya tuh seperti ini, jadi smooth. Aduh, ini karena dari metal jadi bunyi-bunyi nih. Oke, terus gue mau nunjukin ini tuh yang 2 pin. Gue copot ya. Nah, ini dia. Ini yang 2 pin, dan di sini nanti kita coloknya di sini. Kato ini agak-agak licin ya. Jadi just be careful guys. Jadi hati-hati aja. Dan gue mau nunjukin satu lagi nih. Ini adalah, nah kalau dari KSXX yang berbeda tuh bawahnya tuh diamond shape. Kalau di KSXX itu kan dia yang nggak ada tekstur. Ini kan teksturnya kayak ada faset-fasetnya tuh. Terus perbedaan keduanya adalah si nozzle-nya ini, kalau di Kato dia bisa diganti. Kenapa gue ganti yang, jadi tadi pas datang tuh dari yang aluminium stainless steel, tapi gue ganti yang ke brass ini karena gue baca yang brass ini sedikit mengurangi treble dari si Katonya. Dan tadi kalau lu udah ngeliat frekuensi responsnya, dia tuh treble-nya agak sedikit naik tuh, agak sedikit naik rentang dB-nya dibandingkan si sub bass-nya. Jadi gue pengen ngurangin treble-nya sedikit aja, makanya gue pakai yang ini. Kemudian gue mau share lagi
ear tips. Gue udah nyobain semua ear tipsnya. Ini IM gue sebelumnya itu dan juga TWS gue itu lebih ke bass heavy ya, karena gue I'm a bass head. Jadi ketika gue pindah ke Kato, gue nyobain Kato itu kan Harman neutral. Jadi buat lo, kalau lo itu adalah bass head, ketika pertama kali nyobain Kato atau Aria atau Starfield atau KXXS, pasti lo akan kaget karena bassnya itu akan turun. Noticeable lah, nggak signifikan tapi noticeable turunnya. Dan gue tuh tadi nyobain semua ear tipnya yang kira-kira enak di telinga gue, dan setidaknya bisa ngejaga sub bass sama mid bass yang gue mau. Gue tuh seneng sub bass yang gemuruh gitu loh, yang bergetar. Kemudian gue suka mid bass tuh yang fun, karena gimana ya, gue tuh bisa goyang tuh kalau misalnya gue denger kick drum tuh yang bener-bener cepet, fun, asik gitu loh. Jadi gue nyobain si silicone spring ini, gue nggak dapet tuh. Gue ngerasa bassnya tuh hilang lumayan jauh nih di silikon ini. Dan silikonnya ini tuh dia dibedakan dengan warna ya. Kalau yang kecil itu bawahnya tuh putih, yang medium itu bawahnya tuh nih gray, dan kalau yang large itu bawahnya tuh hitam. Dibedakan seperti itu. Dan gue setelah gue nyoba si silicone springnya, gue cobain satu-satu, bolak-balik. Akhirnya gue mencoba si memory foamnya ini, dan gue tuh cocok dengan memory foam yang ukuran kecil. Menurut gue itu cukup kedap dan memberikan efek bassnya tuh mengeluarkan gemuruh bassnya, dan juga mid bassnya tuh noticeable sih perbedaannya dari sebelumnya. IEMS dan TWS gue tuh bass heavy, terus sekarang Kato tuh noticeable. Tapi dengan gue pakai si memory foam ini, gue ngerasa sub bass dan mid bassnya tuh bisa sedikit keluar lagi. Tapi itu my preferensi ya, preferensi gue ya. Jadi kalau lu suka si silicone spring ini ya go ahead, karena ini bagus nih. Ini katanya kan mirip dengan apa, S-Latex apa tuh namanya tuh yang bagus itu tuh. Nah ini katanya mirip itu. Jadi gua pakai yang memory foam di Katonya ini. Kita pasang. Jadi gua pakai yang memory foam ini. Udah. Terus udah. Sekarang sekarang tinggal kita colok aja ke sini. Itu 2 pin, ini 2 pin. Straightforward ya, tinggal kita masukin aja. Udah. Terus tampilannya gimana di kuping ya? Tampilannya tuh ya gini ya. Oke, terus bagaimana mengenai build quality-nya ini dari aluminium metal ya? Ini berat, lumayan berat, dan solid. Dan ini gue yang silver mirror, jadi apa ya, finger magnet. Jadi kalau lu tipe orang yang ada OCD-nya gitu ya, ini kayaknya bakal menjadi masalah nih buat lu nih, karena bener-bener nempel finger di kita nih. Ini bentuknya mirip banget sama KXXS ya, cuman bedanya ada tulisan Kato, dan di belakangnya tuh dia ada kayak tekstur diamond facet gitu loh. Oke, sekarang gue mau bicara mengenai performa soundnya ya. Tadi gue udah bilang, gue tuh IEMS dan TWS gue tuh kebanyakan bass heavy. Jadi ketika gue pertama kali nyoba ini, ya gue udah expect sih bahwa ini kan adalah balance, neutral, IEMS, dan lebih ke Harman tuning. Jadi sub bassnya sama mid bassnya tuh agak sedikit turun. Bahkan pas pertama kali gue nyoba si
spring silicon spring ini ada beberapa lagu tuh yang gue ngerasa mid bassnya itu agak-agak tipis, nggak gemuk gitu loh. Jadi akhirnya gue tadi lumayan lama nih nyoba-nyoba pindah-pindah ear tips, dan akhirnya gue cocok dengan yang ini nih, cocok dengan ini. Dan secara performa suara, setelah gue pakai ini ya, gue ngomongin yang pakai ini aja ya, karena yang lainnya gue nggak mau bahas. Gue lebih cocok dengan yang si memory foam ini. Dan performa suara menurut gue, sub bassnya itu oke, tetap dapat boominya, kemudian midnya itu cepet, oke, funky. Tapi gimana ya, kalau lu bener-bener bass head terus tiba-tiba pindah ke sini pasti ada berubah deh. Tapi don't worry, masih tetap enjoyable. Jadi sub bassnya masih tetap dapet, mid bassnya juga masih oke, masih cepet, masih fun, meskipun tidak se-fun yang gua sebelumnya denger di IEMS gue yang lain. Kelebihannya dia itu adalah di mid range itu, suaranya tuh lebih maju, lebih intimate, dan menurut gua dia tuh kuat buat suara vokal, suara cewek ya, vokal cewek itu intim banget. Lu ngerasa bener-bener bisa menyelami tekstur suara si penyanyinya, yang kalau suara laki juga tetap maju, tetap intim, tapi gue ngerasa teksturnya tuh lebih keluar di tekstur suara perempuan. But anyway, ini adalah IEMS yang bagus buat vokal. Dia midnya memang maju, dan satu lagi yang perbedaan yang gue perhatikan adalah noise-nya tuh black background-nya tuh bener-bener bersih, bening. Jadi enak denger musik itu. Kemudian imaging-nya bagus, soundstage-nya luas cukup, dan lu bisa tahu lah separasinya tuh sangat jelas. Kemudian mids ya, high ya, high-nya itu terus kemudian high-nya itu airy-nya oke, treble-nya tuh pas. Gue rata-rata gue dengerin ini pakai VO M11 Plus. Gue tuh tipe orang yang kalau dengerin musik itu selalu suka di 100, minimal 100%. Jadi kalau kurang dari 100% gue tuh kurang suka, dan gue tuh senang denger detailnya tuh. Jadi gue selalu nyetel di 100%, dan ini gue setel di 100% pun kontrol high-nya oke, airy-nya bagus, nggak nusuk, nggak pedes. Jadi in overall tuh dia tuh memang balance gitu loh. Kelebihannya si Kato tuh ya balance antara bass dengan si high-nya, treble-nya tuh balance, dan kemudian mid-nya tuh juga maju. Jadi bener-bener enak gitu loh. Cuman gue yang dari bass head terus nyobain ini memang ada sedikit adjustment. Cuman gue rasa kalau gue ini kan gue baru first impression aja ya. Kalau gue dengerin mungkin ya seminggu, sebulan, itu pasti ya kuping gue akan mulai terbiasa dengerin signature sound dari si Kato ini. Itu aja mungkin yang bisa gue sharing. Again, ini hanya first impression. Gue tadi nyobain beberapa lagu metal, lagu pop, lagu Mozart juga, kemudian lagu Prodigy juga, lagu female sama male juga. Ya so far itu impresi gue. Jadi overall, oh ya by the way, gue belum pernah coba Starfield, gue belum pernah coba Aria, gue belum pernah coba KXSS, jadi gue nggak bisa ngebandingin. Gue sebelumnya itu pakai Sony, dan juga gue pakai ini nih. Ini amazingly ini adalah IEMS buat gaming, Razer Hammerhead Pro V2, dan ini bassnya tuh nampol banget. Dan ini gue daily driver gue nih, karena ya it's good aja lah. Terus tiba-tiba gue pindah ke nyobain Kato, jadi gue sempet agak adjust.
Dari yang tadinya gue dengerin heavy bass terus pakai yang Kato, kuping gue agak sedikit perlu adjustment. Cuman in overall ini adalah it's a balance IM, lu bisa dapat semuanya, separasinya bagus, imagingnya bagus, bassnya juga masih mumpuni, sub bass, mid bass, treble, vokalnya bagus. Gue dengerin lagu Ada Band yang Kau Auraku tuh, gue bandingin sama IAMS gue yang ini. Memang suara pianonya tuh lebih keluar, lebih maju, lebih deket lah ke kita, lebih intim. Kemudian suaranya si penyanyinya tuh juga lebih apa ya, kita bisa ngerasain apa karakter suaranya dia. Jadi memang ini adalah IAMS yang memang all rounder sih menurut gue. Itu aja, ini hanya first impression gue. Jadi gue cuma mau sharing sama kalian aja, dan gue lihat sih masih belum banyak ya yang review Kato di Indonesia. Jadi hopefully ini bisa menjadi memberikan gambaran dan pertimbangan buat lo pas lo mau beli Moondrop Kato. Oke, gitu aja, thank you.